Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh dan Ketua Yayasan Pendidikan Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati Dosen Pembimbing Tugas Akhir Bapak Ahmad Fauzi MPD, Bapak Muhammad Inzah MPDI. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya yang sangat saya cintai. Saya, Eka Elviana Batubara dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai efektivitas metode pinjar Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah para penghafal umumnya membutuhkan bimbingan dan koreksi dari guru atau mentor agar dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya melafalkan tetapi juga memahami dengan benar makna ayat Al-Quran. Metode pinjar Quran dianggap sebagai jalan keluar yang berperan dalam mengatasi kesulitan tersebut. Meski demikian, metode ini juga memiliki kendala-kendala tertentu, di antaranya kesulitan santri dalam mengingat nomor ayat Al-Quran yang sering kali terbolak-balik. Kendala dalam penerapan metode pinjar Quran seperti proses yang memakan waktu yang lama, kurangnya variasi dan kreativitas dalam penerapan metode pinjar Quran yang menyebabkan rasa bosan terhadap santri. Kendala dalam penguasaan matematika yang menjadi persyaratan penting dalam penerapan metode pinjar Quran. Rendahnya partisipasi santri dalam program pinjar Quran, hanya sebagian kecil dari total santri yang ikut serta. Dari hal tersebut, menjadi alasan bagi peneliti untuk mengangkat judul efektivitas metode pinjar Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran dengan tujuan untuk menggali lebih dalam tentang kendala yang muncul dalam penerapan metode ini dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana metode pinjar Quran berinteraksi dengan kondisi nyata di lapangan. Maka, pembahasan ini difokuskan kepada efektivitas metode pinjar Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran yang memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana efektivitas metode pinjar Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan metode pinjar Quran. Maka, pembahasan ini difokuskan kepada efektivitas metode pinjar Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran yang memiliki rumusan masalah diantaranya bagaimana efektivitas metode pinjar Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran, apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan metode pinjar Quran terhadap kualitas hafalan Al-Quran, bagaimana peran dan pengaruh notebook sebagai alat bantu dalam mencatat dan mengelola hafalan Al-Quran dalam konteks penerapan metode pinjar Quran. Dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas metode pinjar Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran dan untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan penggunaan metode pinjar Quran terhadap kualitas hafalan Al-Quran dan untuk mengetahui bagaimana peran penting atau peran dan pengaruh notebook sebagai alat bantu dalam mencatat dan mengelola hafalan Al-Quran dalam konteks penerapan metode pinjar Quran. Dan manfaat penelitian ini yaitu hasil penelitian dapat membantu meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran para santri. Dengan menganalisis kelebihan dan kekurangan metode pinjar Quran, penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan metode dalam menghafal. Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan baru dalam bidang pendidikan Islam dan metode-metode pembelajaran Al-Quran yang dapat bermanfaat bagi peneliti dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan mengenai peran dan pengaruh notebook sebagai alat bantu dalam mengelola hafalan Al-Quran. Teori berpikir asosiasi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan kognitif yang menekankan pentingnya hubungan antara konsep-konsep yang saling terkait dalam pemikiran manusia. Dalam penelitian tentang penghafalan Al-Quran dengan metode pinjar Quran, teori ini menggambarkan kemampuan individu untuk menghubungkan informasi atau konsep-konsep dalam Al-Quran dengan berbagai konteks dan pengalaman pribadi mereka. Misalnya, ketika seseorang belajar menggunakan metode pinjar Quran, maka tidak hanya menghafal ayat-ayat Al-Quran secara mekanis, tetapi juga membangun asosiasi antara ayat-ayat tersebut dengan pemahaman mereka tentang konteksnya. Ini bisa mencakup memahami makna ayat dalam konteks sejarah, sosial, atau pribadi serta mengaitkan ayat dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Dengan memperkuat asosiasi antara ayat-ayat Al-Quran dalam pemahaman serta konteksnya melalui metode pinjar Quran, individu dapat mengembangkan konstruksi kognitif yang lebih kuat terkait dengan materi yang dipelajari. Pengalaman individu dalam pembelajaran Al-Quran juga dapat mempengaruhi bagaimana mereka membentuk asosiasi kognitif mereka. Karena setiap orang memiliki pengalaman dan persepsi yang unik terhadap ayat Al-Quran.
Metode penelitian ini dilaksanakan di Pesantren Motivator Quran Darussalam Probolinggo. Waktu penelitian dari tanggal 10 Oktober sampai tanggal 20 Desember 2023. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang valid mengenai efektivitas metode Finjir Quran dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif model Miles dan Michael Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data melalui credibility, derajat kepercayaan, transferability, keteralihan, dependability, keberuntungan, dan confirmability, kepastian. Sebelum saya memaparkan hasil analisis saya akan menjelaskan kajian pustaka mengenai efektivitas metode Finjir Quran dan kualitas hafalan Al-Quran. Efektivitas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, efektivitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil, tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas menggambarkan seberapa efisien suatu tindakan atau kegiatan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran adalah suatu proses mengulang-ulang bacaan Al-Quran baik dengan cara membaca maupun dengan cara mendengar, sehingga bacaan tersebut dapat melekat pada ingatan dan dapat diucapkan atau diulang-ulang kembali tanpa melihat mushaf Al-Quran. Metode Finjir Quran. Metode Finjir Quran ini adalah metode yang sangat unik dan dapat diterapkan oleh semua jenis usia. Metode ini hanya menggunakan tuas jari atau notebook sebagai alat bantu untuk menghafal ayat Al-Quran. Kualitas hafalan Al-Quran. Kualitas hafalan Al-Quran adalah nilai atau ukuran yang menentukan baik atau buruknya ingatan hafalan Al-Quran. Membaca dengan lancar dan tidak membuat kesalahan dan sesuai dengan aturan tajwid yang benar. Dengan kata lain, kualitas hafalan Al-Quran mencakup kefasihan, keakuratan, dan pemahaman yang mendalam dalam menghafal dan membaca Al-Quran. Dari hasil analisis yang saya dapatkan, efektivitas metode Finjir Quran dapat membantu optimalisasi pemahaman dan penghafalan ayat-ayat Al-Quran. Metode ini membantu memahami dan mengingat posisi ayat-ayat Al-Quran. Diperlukan disiplin dan konsistensi dalam mencatat dan mengulang hafalan dengan menggunakan notebook. Metode ini memberikan manfaat signifikan dalam memperkuat pemahaman dan hafalan ayat Al-Quran. Namun, tetap memerlukan upaya dan komitmen dari individu yang melakukannya. Peningkatan bacaan tajwid dan tartil melalui metode Finjir Quran. Peningkatan bacaan tajwid dan tartil melalui metode Finjir Quran. Metode ini membantu memahami dan menerapkan tajwid dengan lebih baik, sehingga membantu meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran. Perlunya bimbingan dan revisi reguler untuk memastikan bahwa bacaan yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang benar. Ini menunjukkan bahwa meskipun metode Finjir Quran memberikan bantuan dalam pemahaman tajwid, tetapi diperlukan pengawasan dan pembinaan secara teratur untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas bacaan yang tepat. Efisiensi pengelolaan hafalan melalui penggunaan notebook. Penggunaan notebook memudahkan manajemen dan organisasi hafalan, memungkinkan penggunaan untuk menyusun dan merencanakan hafalan dengan lebih terstruktur. Santri perlu melibatkan diri aktif dalam pencatatan dan revisi hafalan. Artinya, mereka harus secara aktif terlibat dalam proses mencatat hafalan baru dan merevisi hafalan yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa meskipun penggunaan notebook dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan hafalan, tetapi diperlukan peran aktif dari individu untuk memaksimalkan manfaat dari penggunaan notebook tersebut. Aktivitas mencatat di notebook dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Ini berarti bahwa dengan mencatat informasi dalam sebuah notebook, seseorang dapat lebih terfokus dan terkonsentrasi pada materi yang sedang dipelajari atau diproses, tergantung pada kemampuan adaptasi dan kesadaran santri terhadap pentingnya konsentrasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mencatat notebook dapat membantu meningkatkan konsentrasi, tetapi efektivitasnya juga tergantung pada seberapa baik santri dapat beradaptasi dengan metode tersebut dan seberapa sadar mereka akan pentingnya mempertahankan konsentrasi. Penciptaan pengalaman pembelajaran interaktif merujuk pada usaha untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik, terlibat, dan efektif bagi peserta didik. Kombinasi metode Finjir Quran dan penggunaan notebook menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Dengan menggunakan metode Finjir Quran yang melibatkan penggunaan jari sebagai panduan dalam membaca dan menghafal Al-Quran bersama dengan penggunaan notebook untuk mencatat pelajaran-pelajaran yang dipelajari, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses belajar.
Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan mereka dan memperkuat pemahaman mereka terhadap materi. Memerlukan pengelolaan yang baik untuk memastikan integrasi yang efektif dari metode ini. Kekurangan utama dari pendekatan ini adalah bahwa untuk mencapai pengalaman pembelajaran yang interaktif dan efektif, diperlukan manajemen yang baik dari penggunaan metode Pinjir Quran dan notebook ini. Ini mencakup perencanaan yang matang, pengaturan waktu yang tepat, pemilihan materi yang sesuai, serta dukungan dan pembimbingan yang terus-menerus dari pelajar atau pembimbing. Tanpa manajemen yang baik, potensi interaktivitas dan efektivitas metode pembelajaran dapat terhambat. Secara keseluruhan, metode Pinjir Quran menawarkan pendekatan yang inovatif dan efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Namun, keberhasilan penuhnya memerlukan keterlibatan aktif, konsistensi, dan bimbingan mentor yang terus-menerus. Kesadaran akan kelebihan dan kekurangannya menjadi kunci terus melakukan penyesuaian dan meningkatkan pelaksanaan metode ini di lingkungan pesantren. Dengan demikian, keseluruhan temuan ini memperkuat pandangan bahwa metode Pinjir Quran bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga sebuah strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran dan pemahaman santri di pesantren Motivator Quran Darussalam Probolinggo. Dengan pemahaman dan pengalaman yang tepat terhadap problematika ini, metode Pinjir Quran masih dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran. Pendekatan holistik yang melibatkan dukungan dari pihak pesantren, mentor, dan perhatian terhadap kebutuhan individu santri menjadi kunci untuk meraih hasil optimal dari penerapan metode ini. Oleh karena itu, perlu diberikan penekanan pada manajemen waktu dan variasi dalam proses pembelajaran. Dengan pemahaman dan penanganan yang tepat terhadap problematika yang ada, metode Pinjir Quran masih dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hafalan Al-Quran santri. Saran dari peneliti yaitu mendorong keterlibatan aktif santri melalui program pembinaan yang interaktif dan menarik, seperti diskusi kelompok, kuis interaktif, atau kegiatan seni yang terkait dengan Al-Quran. Memperkuat pelatihan dan peningkatan kualitas mentor dalam memberikan bimbingan yang terstruktur dan berkesinambungan kepada santri. Menerapkan sistem reward untuk mendorong motivasi santri dalam menghafal Al-Quran, seperti penghargaan untuk pencapaian tertentu atau kompetisi yang membangun semangat persaingan sehat. Baik, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.